Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Rahmawati dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, memenuhi tugas mata kuliah Logika, dosen pengampu Bapak Hari Purwanto. Selanjutnya, sejak kapan manusia mulai menggunakan logika? Apakah memang ada sejak lahir, atau ketika anak-anak, atau ketika dewasa, atau ketika lanjut usia? Selanjutnya yaitu sejak kapan logika digunakan. Nah, ketika sejak lahir itu manusia sudah mulai menggunakan logika. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan mempunyai akal untuk bisa berpikir secara logis atau berpikir dengan masuk akal. Nah, dengan otomatis ketika ia berpikir, maka akan menggunakan logikanya. Selanjutnya, kapan manusia menggunakan logika deduktif dan induktif dalam kehidupan sehari-hari? Logika deduktif adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menunjukkan kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti dibutuhkan 1 jam untuk sampai ke mall dalam rumah saya. Saya akan meninggalkan rumah saya pada jam 5 sore. Jadi kesimpulannya, saya akan tiba di mall pada jam 6 sore. Selanjutnya yaitu pemikiran logika induktif, di mana pemikiran logika yang pernyataannya bersifat khusus ke umum. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti matahari terbit di timur. Nah, itu kan awalnya bersifat khusus. Besok matahari terbit di timur, lusa matahari terbit di timur, 10 tahun lagi matahari terbit di timur. Nah, ini yang bersifat umum. Nah, awalnya yang bersifat khusus menuju ke umum. Itu contohnya logika induktif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, temukan dan ceritakan kerancuan berpikir di sekitarmu. Di sekitar saya itu seperti kerancuan berpikir aksentuasi. Karena setiap pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena berada suku kata yang harus diberi tekanan. Nah, perubahan dalam tekanan terhadap suku kata bisa menyebabkan perubahan artian. Karena itu, kurangnya perhatian terhadap tekanan ucapan bisa menimbulkan perbedaan artian sehingga penalaran merasakan kesesatan. Contoh di sekitar saya seperti halnya pengucapan Serang. Nah, Serang itu kan nama kota. Dan serang itu tindakan menyerang dalam perkelahian. Jadi, setiap kata meskipun itu sama tulisan, tapi beda penekanan dan beda arti. Selanjutnya, apel. Apel itu buah. Dan apel bendera itu menghadiri upacara bendera. Meskipun sama-sama tulisannya apel, tapi penekanan suaranya beda, maka itu beda makna. Selanjutnya yaitu mental. Mental itu kejiwaan. Sedangkan mental itu terpelenting. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu kenal. Nah, ini masakan atau makanan. Sedangkan kenal itu mengetahui sesuatu. Jadi setiap kata meskipun sama penulisannya tapi beda penekanan, itu beda arti. Selanjutnya, jelaskan secara logis.
apakah kalian cocok kuliah di prodi bimbingan dan konseling Islam di IAIS Syarifuddin. Nah, menurut saya secara logika, saya sudah memilih prodi ini karena saya ingin menjadi guru BK, termotivasi karena kenakalan remaja sekarang yang merajalela. Nah, ketika saya menjadi guru BK, nah saya ingin memotivasi para remaja serta keluarga saya agar menjadi lebih baik. Nah, dan secara logika saya merasa cocok kuliah di jurusan ini karena saya sudah berpikir logis, mampu di bidang ini. Terima kasih atas pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.